Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karnus dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita sudah beberapa hari ini menjalani puasa Ramadan gitu ya. Dan sebagaimana kemarin-kemarin ya, kita hadir dalam kajian Karnus spesial Ramadan, kita mengupas konsep Karnus berhubungan terkait dengan kesehatan kita dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita lebih spesifik lagi tentang membahas tentang sumber segala penyakit gitu ya. Jadi karena topik konsep Karnus ini adalah mempelajari tentang cara cerdas untuk sehat, maka kita harus cerdas, kita harus tahu sumber penyakit itu dari mana, sehingga kita bisa menyelesaikan ke akar permasalahannya. Jadi kalau kita berdoa mendapatkan kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit kembali, itu harus tahu sumber dari penyakit tersebut gitu ya. Baik, langsung saja kita kupas tentang sumber segala penyakit dalam perspektif konsep Karnus. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kedoliman manusia, kesalahan manusia. Tapi pada kesempatan kali ini kita nggak cuma sekedar melihat kesalahannya, tetapi kita akan mengkaji tentang sumber penyakitnya di mana. Nah, ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah ya. Dikatakan bahwa al-aslu kulida al-barodah. Ya. Jadi sumber segala penyakit itu adalah al-barodah. Al-barodah itu adalah dijelaskan di situ jeleknya pencernaan makanan. Nah, hadis ini memang ada beberapa yang mencoba untuk mengkaji, tapi selama ini kalau saya cari di internet ya, itu biasanya hanya mengupas tentang kebanyakan makan gitu ya, atau tidak mengikuti sunnah makannya gitu ya. Tapi kalau di konsep Karnus itu ternyata sebenarnya tidak didasarkan hadis ini ya. Tapi Pak Iwan ini mencoba untuk merangkai keilmuan gitu ya. Jadi Pak Iwan itu mempelajari ternyata tubuh manusia itu adalah puncak dari segala macam ilmu ya, ada biologi, kimia, fisika di situ ya. Dan itu ternyata baru ketahuan ternyata memang benar segala penyakit itu dari pencernaan yang buruk. Kenapa? Tadi kemarin kita sudah membahas tentang lambung kita. Itu adalah gerbang bioreaktor tubuh kita yang selama ini sering bermasalah karena dalam tanda kutip kebodohan kita gitu ya. Karena kita tidak tahu sifat dan bagaimana cara perawatannya gitu ya. Oke, kita akan bahas gitu ya. Jadi ilustrasi terbentuknya penyakit gitu ya. Saya pakai diagram yang kemarin supaya teman-teman semakin menancap ya. Jadi kalau pelajaran itu diulang-ulang, itu biasanya kalau kita belajar itu semakin kuat gitu ya. Repetisi itu adalah kunci dari memori kita, long term memory gitu ya. Jadi gini teman-teman, tadi kemarin kita membahas tentang makanan yang kita makan nih. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin dan mineral, itu kita makan dikunyah di sini. Gitu ya. Nah, yang pertama, sebisa mungkin teman-teman kunyahlah dengan baik. Gitu ya. Kunyahlah dengan baik. Karena ini juga membantu sistem penyerahan. Gitu ya. Kemudian masuk ke sini, masuk ke lambung. Gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa asal segala macam penyakit itu adalah pencernaan yang buruk. Kalau lambungnya teman-teman tadi itu sering dinetralkan, maka apa yang terjadi? Maka makanan-makanan ini tidak bisa dicerna dengan baik. Oke, glukosa ya, atau misalnya karbohidrat ya. Karbohidrat karena dicerna di mulut, itu sudah bisa membentuk glukosa. Ya, kan ada enzim petialin. Terus di sini mungkin karena karbohidrat itu gampang dicerna, di sini meskipun netral ya, mungkin masih karena kena remasan ini ya, lambung itu juga masih bisa dicerna. Akhirnya apa? Berarti ada beberapa glukosa meskipun sedikit itu masuk ke dalam pembuluh darah melalui usus halus. Ya, ini kajian sebelumnya sudah ada ya, yang saya terangkan usus halus sebagai jembatan atau gerbang. Nah, tadi protein ini
dia akan bisa dipecah menjadi asam amino itu hanya di lambung. Dengan catatan lambungnya itu baik, lambungnya itu asam, ya sesuai dengan fitrahnya. Kemudian ada enzim yang dipakai untuk memecah protein ini menjadi asam amino. Kalau asam aminonya ini nggak terbentuk, akhirnya dia lanjut nih jadi feses. Lah lemak, teman-teman, lemak ini dia tidak dipecah, tapi langsung dibungkus. Lemak itu nggak larut dalam darah ya, karena dia sifatnya itu nggak larut di dalam darah. Akhirnya sama Allah itu dikasih sebuah mekanisme dilindungi protein, namanya lipoprotein, gitu ya, lipoprotein. Akhirnya setelah dibungkus sama lipoprotein, kayak kue klepon gitu ya, itu nanti akhirnya dibawa oleh darah, diedarkan. Tetapi teman-teman, sebelum masuk ke sel ini itu nggak mau kalau masih bentuk polimer, dia harus bentuk monomer. Nah, trigliserid tadi itu bentuknya ini ya, ada 3 molekul tadi ya, itu harus dipotong. Yang memotong ini itu adalah enzim lipase namanya. Nah, enzim lipase ini dia dari asam amino bahan bakunya. Asam amino dari mana? Dari protein. Kalau proteinnya tadi tidak tercerna di dalam lambung, maka yang terjadi apa? Tidak ada enzim lipase. Kalau nggak ada enzim lipase, maka lemak di dalam darah ini numpuk, teman-teman. Nah, makanya kenapa ketika terjadi penetralan asam lambung, yang terjadi di dalam darah kita itu banyak. Istilahnya kenapa kok akhirnya jadi banyak lemak, ya banyak lemak menumpuk di dalam darah, akhirnya jadi hipertensi karena ibaratnya selang ya teman-teman ya, selang itu kalau ada yang menyumbat akhirnya tekanannya tinggi, makanya itu terjadi hipertensi, gitu ya, hipertensi. Nggak cukup hipertensi nanti tadi karena protein glukosa berkurang ya, kemudian lemaknya berlebih menutup sel. Akhirnya sel ini mulutnya itu ketutup, teman-teman. Padahal Allah itu sudah menyematkan satu mekanisme, sel ini baru membuka mulutnya kalau ada yang mengetuk pintu. Lah, yang mengetuk pintu itu namanya insulin. Ini sedikit lebih ini ya, makanya saya minta agak lebih sedikit fokus ya, karena ini agak berat, tapi nggak apa-apa, aja nanti bisa diputar beberapa kali gitu ya. Lah, kalau ditutupi sama lemak, ya, reseptor insulin ini yang alarmnya ya, itu nggak bunyi, teman-teman. Istilahnya selnya ini, inti selnya ini, otaknya sel ini budek, nggak dengar gitu ya. Diketok-ketok selnya itu. Ini ada glukosa, nggak bisa masuk, hanya gara-gara tadi ketutupan ini. Jadi makanya kenapa kok orang-orang diabetes itu kok kaitannya sama insulin ini banyak? Iya, karena satu insulin nggak cukup, akhirnya pankreasnya disuruh bikin insulin lagi, lebih. Akhirnya hiperinsulin gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Ya udah kena hipertensi tadi ya. Kemudian kena diabetes gitu ya. Kemudian sel-sel kita ini akhirnya kelaparan, banyak yang mati ya. Kematian sel ini menyebabkan banyak purin. Purin akhirnya asam urat dan seterusnya. Belum asam urat yang dari makanan tadi, misalnya ini ada jeroannya nih, enak, ada paru dan macam-macam ini adalah banyak selnya, karena nggak mampu dicerna ya jadi kolesterol dan asam urat gitu ya. Nah, jadi ternyata nggak sesimpel sakit mah, teman-teman, harus diminumin obat mah, enggak. Kalau seperti itu malah justru rentetannya itu banyak. Belum lagi kalau misalnya ini, teman-teman, tadi kan sebelum masuk ke usus halus ya, empedu ini mengsekresi atau mengeluarkan cairan basa empedu. Ya, itu kalau misalnya lambungnya dinetralkan, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, teman-teman. Jadi asam garam empedu ini ya, garam empedu ini akhirnya yang dikeluarkan yang harusnya 10 mili misalnya gitu ya, itu jadi cuma 2 karena sudah netral gitu ya. Padahal dia ditugasi sama Allah itu memproduksi garam empedu gitu ya, supaya untuk menetralkan sebelum masuk ke usus halus gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Garam-garam ini ngumpul jadi kristal, jadilah batu empedu, teman-teman.
Ngeri ya teman-teman ya. Kalau kita belajar itu ternyata, wih, tubuh kita itu ternyata banyak penyakit itu hanya gara-gara ketidaktahuan kita, kebodohan kita, kejahilian kita. Makanya kenapa kok ilmu itu disimbolkan nur, teman-teman. Ilmu itu disimbolkan nur yang akan menghapus kegelapan. Kebodohan kita itu adalah kegelapan. Harus disinari dengan nur, dengan ilmu, supaya kita paham, supaya kita hidupnya lebih baik. Ya. Makanya kita perlu terus belajar. Gitu ya. Nah dari sini sudah kelihatan nih teman-teman, oh ternyata kalau hipertensi itu karena itu, Mas. Nah terus kalau stroke, ya sama saja, stroke itu berarti kaitannya sama nanti kalau ke otak. Kalau sumbatannya itu adalah aliran-aliran ke otak, ya bisa jadi stroke. Makanya kenapa kok orang hipertensi lambat laun ya jadi stroke. Gitu ya. Terus obat-obat selama ini yang diberikan itu adalah biasanya modelnya simptomatik. Simptomatik itu adalah meringankan gejala atau menyelesaikan gejala tanpa akar permasalahannya. Padahal akar permasalahannya tadi dari lambung, teman-teman. Nah, biasanya kalau orang hipertensi, udah dikasih obat yang menurunkan tekanan darah, mengencerkan darah, memelankan jantung. Itu yang dilakukan. Nah, padahal kita makan terus, lambungnya nggak beres, problemnya terus terjadi. Terus mungkin teman-teman yang muslim biasanya bekam, dibekam enak, ringan teman-teman. Tapi karena akar permasalahannya belum selesai, sekali dibekam, minggu depan sudah nggak enak lagi, sakit lagi, dibekam lagi, terus gitu. Kalau lama-kelamaan, ya kasihan teman-teman sumsum tulang belakang kita, karena yang membentuk darah itu kalau diambil, maka langsung otak memerintahkan sumsum tulang belakang untuk membuat sel darah merah lagi. Karena kalau kekurangan nanti siapa yang membawa nutrisi sel nutrisi ini disebarkan ke seluruh tubuh dia. Nah, ini kalau kita paham tentang ini, maka kita akan tahu ternyata benar yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad dulu bahwa segala macam penyakit itu tadi sumbernya adalah pencernaan yang buruk. Bukan cuma sekedar kekenyangan teman-teman, tapi tadi karena proses pencernaannya tidak berjalan dengan baik akibat lambungnya dinetralkan. Oke, paham ya? Nah, jadi konklusinya apa? Kalau lambung bermasalah, maka nutrisi sel tidak tersedia, sel kelaparan, fungsi organ menurun. Inilah yang disebut dengan penyakit degeneratif. Namanya degeneratif ini berarti mengalami penurunan fungsi organ. Apa saja itu? Ya mulai maggot, hipertensi, stroke, diabetes, gagal ginjal, saraf kejepit ya. Kalau teman-teman ini ya kayak susunan tulang belakang ini kekurangan nutrisi, akhirnya bisa menjepit saraf, jadi saraf kejepit, sakitnya luar biasa ini ya. Termasuk osteoporosis, osteoartritis, kepikunan, bahkan penuaan dini. Nah, ingat ya, sebelumnya kan saya sudah membahas tips awet muda itu apa? Ketika proses regenerasi sel ini berjalan dengan baik. Itu kalau ada bahannya. Nah, waktu mau membelah diri, ternyata selnya itu gak ada bahannya, teman-teman. Gagal. Kalau gagal, ya akhirnya banyak sel yang mati, akhirnya kita keriput. Makanya keriput itu sebenarnya adalah tanda-tanda tadi, degeneratif dari kulit. Gitu ya. Itu penyakit degeneratif. Nah, ada lagi penyakit yang lebih kronis, teman-teman. Ini, kalau nutrisi sel tidak tersedia dengan cukup, dapat mengganggu regenerasi sel. Ditambah kalau ada namanya inisiator oksidatif atau provokator, teman-teman, yang nanti bisa memicu sel abnormal. Sel abnormal itu contohnya seperti keloid atau bahkan yang sederhana kutil, miom, ya, endometriosis, ya, kanker payudara, kanker apa saja, semua kanker, tumor itu adalah bagian dari sel abnormal. Termasuk kalau terjadi pada sel imun kita, itu namanya autoimun, seperti lupus gitu ya. Termasuk di kasus COVID-19 gitu ya. Itu berarti juga ada kaitannya sama sistem imun. Nah, itu dari mana teman-teman? Ternyata lemak yang ada di tubuh kita itu dia bisa bereaksi dengan oksigen, terjadi pembakaran. Jadi di konsep Kanus itu gini teman-teman, pembakaran itu harusnya ada di ruang pembakaran. Ruang pembakaran itu di mana? Di mitokondria. Ingat ya kemarin ya,
Di sel kita itu ada satu organel yang namanya mitokondria, itu tugasnya adalah pembakaran nutrisi tadi untuk menjadi ATP. Tapi, gitu ya, ketika pembakaran itu terjadi di selangnya, teman-teman, apa yang terjadi? Kalau mobil ya, harusnya itu di ruang pembakaran, ternyata di kabelnya, teman-teman. Ya kebakaran, bahaya, teman-teman. Nah, ternyata di pembuluh darah kita itu bisa terjadi pembakaran hanya gara-gara apa? Ketika lemak yang menumpuk dalam darah tadi ketemu sama oksigen, dipicu, dipatik ya, dengan namanya inisiator oksidatif. Itu bisa menjadi radikal bebas. Radikal bebas ini teman-teman, itu bisa mempengaruhi DNA yang menyebabkan salah perintah. Mestinya, contoh misalnya kalau kulit kita teriris ya, seret. Itu sebenarnya kan sel kulit yang luka. Maka sebenarnya harusnya otak ini memerintahkan membuat sel kulit. Tetapi karena salah perintah tadi, karena ada provokatornya, akhirnya yang terjadi bukan sel kulit, tapi sel kuping misalnya. Akhirnya terjadilah tadi sel abnormal. Nah, ini padahal DNA itu adalah cetak biru. Kalau kemasukan ini teman-teman, kena keton radikal, gitu ya, itu bisa langsung masuk ke dalam sel, bisa mempengaruhi DNA, itu bisa menyebabkan kanker dan keluarga-keluarganya. Penyakit itu ganas banget teman-teman. Dikatakan kalau orang kanker itu sudah penyakit yang sudah tinggal menunggu maut, gitu ya. Jadi diabetes saja mungkin dikatakan oleh dokter kita itu sudah nggak ada obatnya, apalagi kanker, gitu ya. Lebih parah lagi, itu karena semacam ini. Tapi insya Allah di konsep Karnus, karena kita mengkaji, kita yakin, katanya sama Allah, sama Nabi Muhammad, bahwa segala penyakit sudah diturunkan oleh Allah obatnya. Berarti kan semuanya ada obatnya. Di mana itu? Ternyata di dalam sistem tubuh kita itu sudah bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, lebih lanjut tentang kanker sebagai penutup di sesi ini ya. Jadi apa sih penyebabnya atau provokator itu dari mana sih gitu ya? Yang bisa menyebabkan sel abnormal seperti kanker, tumor, miom dan seterusnya gitu ya. Itu ada, yang pertama adalah dari radikal bebas. Oksigen yang berlebih tadi, kemudian peroksida. Peroksida itu seperti biasanya kalau kita beli makanan yang dari minyak yang digoreng terus-menerus gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan seperti ini gitu ya. Kemudian juga dari logam berat. Logam berat itu biasanya kita kena itu dari kosmetik, kemudian pewarna makanan, perasa sintetis gitu ya. Jadi dari makanan dan kosmetik ini juga bisa memicu hal-hal yang demikian. Apalagi meskipun kosmetiknya itu aman teman-teman, tapi kalau tidak sesuai dengan algoritma Sang Pencipta, itu juga bisa menjadi bahaya. Kenapa? Contoh nih, kita kemarin itu sudah membahas tentang UV, sinar UV. Sinar UV itu kuat sekali, bahkan sampai bisa memecah molekul H2O. Nah, tubuh kita, karena Allah ini menciptakan alam semesta ini ya, termasuk tubuh kita ini ya kena semua sinar matahari. Makanya Allah yang Maha Adil memberikan perlindungan atau tabir surya alami yang namanya pigmen teman-teman. Ironisnya sama orang-orang sekarang ini, banyak saudara-saudara kita yang kepingin cantik dan kepingin putih. Jadi mindsetnya mereka cantik itu putih. Akhirnya yang terjadi pakai pemutih teman-teman. Pemutih ini sebenarnya mengubah algoritma dari kulit kita agar tidak membentuk yang namanya pigmen. Kalau nggak ada pigmennya teman-teman, maka bahaya. Benar misalnya dikasih sunblock ya, tapi begitu sekali saja lupa nggak pakai sunblock, maka langsung kena tembakan sinar UV ini bisa langsung membuat DNA kita itu mulet teman-teman, berubah. Dan itu nanti bisa menjadi kanker. Makanya kenapa kok banyak saudari-saudari kita ya yang kena kanker itu dari kaum Hawa gitu ya. Karena demikian gitu ya. Termasuk karena sel-sel di rahim ya, yang sering biasanya kanker rahim ya, kemudian kanker serviks ya, itu karena sering berganti sel di sini. Karena peluruhan kan sel-selnya mati ya, dikeluarkan harus diganti. Lah kalau kena tadi itu radikal bebas kemudian merubah sini, akhirnya jadi kanker teman-teman. Lah termasuk polusi.
Polusi itu mulai asam knalpot, reaksi kimia di laboratorium ataupun pabrik, kita nggak bisa menghindari namanya polusi, teman-teman. Kenapa? Karena kita keluar rumah sudah kena asam kendaraan bermotor, makanya kita perlu perlindungan. Oke lah, kalau sudah sistemik ya, dunia ini sudah banyak polusi ya, maka kita harus bisa mensiasatinya dengan baik. Nah, nanti di konsep Karnus itu ada mekanisme untuk perlindungan DNA. Yang penting teman-teman di kesempatan kajian Karnus pada hari ini itu tahu bahwa ternyata dampak tadi itu luar biasa. Dan kita sudah paham sekarang bahwa ternyata memang benar segala penyakit bersumber dari pencernaan yang buruk, dan kalau mau lebih dispesifikkan itu akibat dari penetralan asam lambung. Demikian, semoga bermanfaat, gitu ya. Semoga bisa menjadi pencerahan. Jangan lupa kalau itu memang sesuatu yang baik, sesuatu kebenaran, maka sampaikanlah, karena masih belum banyak teman-teman yang mengenal konsep Karnus. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kita seru kebaikan, kemudian mengikutinya, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan yang sama, tanpa mengurangi kebaikan dari yang mengikuti kita. Inilah amal jariah kita di Pendekar Nusantara atau Karnus, gitu ya, dengan konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.